Sebelum mulai, Mimin ingatkan kalau Mimin akan update cepat video Miroku-chan season kedua ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nah, pada episode 3 kemarin, Miko mencoba sendirian untuk mendatangi kembali kuil tempat roh yang selama ini menolongnya. Namun, di sana dia malah memasuki area yang sangat berbahaya. Beruntung, Good Mother menemukannya dan membawanya keluar dari area tersebut menuju tempat makan favorit Good Mother. Nah, untuk itu kita langsung menuju episode keempat. Episode kali ini berjudul Saking Anehnya, Seorang Dukun Berpengalaman Pun Sampai Bergeming. Panel dibuka dengan sedikit flashback Good Mother sebelum mencari Miko di kuil. Dia menaruh segelas cairan suci berwarna bening. Namun, sesaat setelah ia menaruhnya, cairan itu langsung bereaksi dan berubah menjadi gelap. Scenes lalu berpindah. Kini terlihat Good Mother dan Miko sedang makan di sebuah restoran. Mereka terlibat dengan sedikit percakapan ringan. Aku suka sekali daging panggang restoran ini. Jadi teringat masa lalu. Aku ketagihan sekali dengan daging ini. Kamu lihat jagung yang ada di hidangan sampingan itu? Itu sebenarnya bisa ditukar dengan daging loh, ucap Good Mother. Namun, Miko yang diajak bicara malah sedikit merasa gugup. Terima kasih sudah menolongku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika nenek... Miko berhenti sebentar karena tidak tahu nama orang tua yang sudah menolongnya itu. Mitsue. Namaku Takeda Mitsue. Aku biasa dipanggil Good Mother desa. Tapi terserah kamu mau memanggilku apa, ucapnya. Miko lalu bertanya dan sedikit ragu-ragu. Apa nenek bisa melihat mereka? Namun God Mother menyadari kalau Miko sepertinya tidak pernah mengatakan kemampuannya kepada siapapun. Jadi, dia terlihat sangat gugup. Nah, karena itu, God Mother mengambil selembar tisu dan melebarkannya di meja. Lalu, dia menata jagung dan ia ibaratkan itu adalah roh-roh yang dilihat Miko dan diibaratkan sebagai nyamuk. Melanjutkan perkataannya, God Mother berkata, "Kamu lihat mereka? Nyamuk-nyamuk ini sudah ada di sini dari dulu. Dia tidak akan menggigit. Sebentar lagi mereka akan pergi. Selain itu, aku ingin tahu seberapa jelas penglihatanmu. Apa yang tampak bagimu hanya garis-garis buram atau lebih?" tanya God Mother. Namun, Miko tidak menjawabnya. Miko hanya menaruh jagung di atas tisu, yang artinya di dekat mereka ada hantu yang sedang berdiri. God Mother menyadari itu, tapi dia berkata kalau dia tidak bisa melihat yang satu itu. Lalu, God Mother mengeluarkan secarik foto. Itu adalah foto Miko dan juga Hana saat mereka sedang di kuil. "Ini fotomu kan?" tanya God Mother. "Benar. Dari mana nenek dapat foto itu?" tanya Miko sambil terkejut. "Itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah kuil itu yang menjadi pusat perhatianku. Kuil itu tidak berada di dunia ini, karena kaki manusia tidak akan bisa menjejakkan kaki ke dalamnya. Kamu bisa ke sana karena semua persyaratannya terpenuhi. Kau tidak boleh ke sana lagi. Ada tempat yang tidak boleh dimasuki oleh pemula. Kau paham? Pokoknya kau tidak boleh pergi ke gunung itu lagi," sahut God Mother. Namun, Miko tidak menjawabnya dan malah menunjukkan ekspresi seperti sangat ketakutan. Nah, God Mother yang melihat itu bertanya, ada apa?" Lalu Miko berkata, "Pada waktu tertentu mereka berbalis lalu menghilang." Nah, mendengar itu, God Mother pun menjawab, "Oh, itu. Aku sering melihat mereka. Mungkin ada tangga menuju surga, atau entahlah. Ada beberapa tempat di mana hal ini terjadi. Aku selalu termenung dan berpikir saat melihatnya, ketika mereka menghilang dengan damai seperti itu." Namun, ketika Miko melihatnya lagi, Miko menyaksikan satu roh yang hendak memasuki tempat itu, namun dicegah oleh roh penjaga, dan kepalanya dicabut dengan paksa. Miko yang menyaksikan itu bergedik ngeri dan ketakutan. Namun, God Mother meyakinkan bahwa itu tidak akan apa-apa. Percayalah. Nah, setelah semuanya pergi, roh-roh yang berbaris tadi menghilang semua. Sekarang,
tinggal giliran makhluk yang disebut pintu surga tadi pergi menembus atap restoran. Namun, Godmother segera melanjutkan perbincangannya dengan Miko. Aku akan mengurus masalahmu dengan kuil itu. Kamu tidak perlu khawatir dan mencemaskan apapun. Kamu akan baik-baik saja selama kamu tidak kembali ke sana lagi. Aku tidak bisa melihat sehebat dirimu, tapi aku yakin aku jauh lebih berpengalaman, lanjut Godmother. Datang saja ke tokoku kalau kau butuh sesuatu. Panel lalu berpindah. Terlihat Kyosuke yang sedang memarahi Hana karena telah mengambil makanan terlalu banyak di sebuah restoran. Namun, di tengah ceramahnya Kyosuke, Hana menyadari kalau ada Miko di dekatnya. "Miko!" ucap Hana merasa kaget. "Ternyata dia di sini," lanjut Kyosuke. "Kami mencarimu kemana-mana, bikin khawatir saja." Lalu, setelah itu mereka berempat terlibat perbincangan ringan. Panel kini berpindah. Di hari yang berbeda, terlihat Godmother sedang membuka tokonya kembali. Mitsue, terdengar salah seorang memanggil Godmother dari arah belakang. "Oh, ternyata kau Shige," ucap Godmother. "Sudah kuduga kau akan kembali. Keseharianku terasa berbeda tanpa persaingan bisnis denganmu," sahut Shige. "Persaingan apa? Kau itu jualan sepatu." "Jaga dirimu baik-baik. Orang tua sepertimu sebentar lagi akan mati," kata Godmother. Panel lalu berpindah. "Permisi," ucap Shindo kepada Godmother dari arah belakang. Dengan tatapan tajam, Godmother menengok ke arah belakang sambil berkata, "Rom," dan chapter pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.